Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur, Bapak Agus Ahmad Suhendra, yang terhormat Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Kristanto Triwibisono, yang terhormat Bapak Koordinator SPM dan AMI Bapak Tribroto Harsono, dan yang tak lupa saya ucapkan terima kasih dan hormatin seluruh pegawai Sivitas TLU Kampus Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sehadiran yang sudah hadir dalam Zoom meeting hari ini dalam kegiatan Kultum Ramadan 1445 Hijriah. Puji syukur, Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Sebab kita sebagai umat semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk kegiatan kultum hari ini yang akan dimulai dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran dan tausiah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saat ini akan dilanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Soleh Salahuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba.
Wa atul yatama amwalahum wala tatabadalul khabisa bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabiro. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi yang baca maupun yang mendengarkan dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, kita menginjak ke acara inti, yaitu Kultum Ramadan, yang akan disampaikan oleh Bapak Adik Rahmat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Terima kasih Bu Endang. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Dr. Agus Ahmad Suhendra, Bapak Ibu, rekan-rekan keluarga besar Hukum Universitas Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin dan kasiran thayyiban mubarakan fi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil lailatul qadr wa ma adraka mal lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman keluarga besar Hukum Universitas Jakarta. Di kesempatan ini, insya Allah saya mendapatkan amanah untuk sharing mengenai tausiah mengenai atau kultum mungkin ya tepatnya mengenai memaknai Ramadan ya. Saya ingin menyampaikan dalam mungkin ada 3 slide ya yang akan coba untuk di-sharingkan. Jadi ini sebenarnya hanya untuk tentu saja menasihati untuk diri saya sendiri. Dan semoga jika bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Jadi topik yang diminta oleh teman-teman SDM yaitu memaknai Idul Fitri. Saya izin menambahkan ini ada sesuai sunnah. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW itu adalah panutan kita, pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan. Dan mungkin sedikit flashback, salah satu yang harus kita sadari Bapak dan Ibu bahwa syarat amal diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah 2. Pertama adalah ikhlas hanya mengharapkan ridho atau wajah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in di pra Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri. Nah, mungkin sebagai nasihat pendahuluan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh Allah Azza wa Jalla adalah pasar. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 671. Jadi kalau kita berbicara di dalam hadis yang disampaikan oleh Muslim, oleh Bukhari, itu adalah namanya muttafaqun alaihi ya Bapak dan Ibu. Jadi artinya ini adalah jenjangnya atau sanadnya sangat tinggi gitu. Jadi kalau kita berbicara hadis itu tingkatannya ada 4, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu itu. Jadi kalau sahih, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Hurairah, kita kenal yaitu
Jadi memang syaratnya bisa kita implementasikan. Kemudian kalau kita berbicara misalkan hadis yang hasan, itu bisa kita tetap implementasikan Bapak dan Ibu ya. Tetapi memang kenapa turun menjadi hasan? Ya bisa jadi perawinya ada yang sedikit kurang gitu ya. Kenapa misalkan menjadi doib? Doib itu adalah yang lemah. Itu bisa jadi misalkan perawi hadisnya adalah pernah berdusta gitu. Jadi sahabat itu sangat turun ke bawah gitu ya. Sampai ke maudu itu adalah palsu. Ini hadis yang tidak boleh kita hindari gitu. Tidak boleh kita jalankan, harus dihindari gitu. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini adalah pertanyaan yang sedikit perlu kita renungi. Di 10 hari terakhir Ramadan ini, Bapak dan Ibu atau saya sendiri ini, kita lebih banyak di mana? Ya, tentu kalau Bapak dan Ibu sih alhamdulillah ya masih punya tanggungan kerja ya. Misalkan apa? Kita sama semuanya, saya pun sama. Jadi kita punya tanggungan kerja yaitu dengan pekerjaan. Jadi Bapak dan Ibu, di Muslim sunnah pun ingat bahwa seorang Muslim itu adalah terikat dengan kontraknya. Jadi tidak bisa seorang Muslim misalkan dia akan menuntut ilmu nih, meninggalkan pekerjaan, dia menuntut ilmu syar'i, meninggalkan, sedangkan dia sudah terkontrak. Misalkan kontrak kita dari jam 8 sampai setengah 5. Kami pun yang tugas belajar sebenarnya sama, cuma yang tugas belajar mungkin waktunya menjadi tidak jadi dinamis, kadang Sabtu Minggu, kadang workshop yang lain gitu ya. Tapi mencoba menyesuaikan itu. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang perlu kita renungi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena memang berbicara dunia ini menurut Rasulullah itu adalah, ya mohon maaf kalau kita sampaikan, hal yang hina gitu. Dunia itu hal yang hina. Jadi Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW itu menenteng ada seekor bangkai kambing yang cacat gitu ya, cacat matanya, telinganya hampir buntung gitu ya. Rasulullah pegang itu. Ayuhanas gitu, kalau Rasulullah memanggil itu gitu ya. Kemudian para sahabat mendatangi, orang-orang pasar mendatangi, adakah yang mau membeli bangkai kambing ini? Terus kata para sahabatnya itu, tidak wahai Rasulullah. Dia ini adalah sudah jadi bangkai. Gitu. Oke, kalau gitu saya kasih gratis. Kata Rasulullah itu mungkin bahasa kitanya gitu ya. Kata sahabat, tidak akan ada yang mau Rasulullah. Bahkan hidup pun ini udah kecil, kurus, cacat lagi. Gak ada yang mau Rasulullah itu. Kata Rasulullah SAW, itulah dunia itu ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabatnya yang bernama Dahak gitu ya. Wahai Dahak, apa yang kau makan dan kau minum? Rasulullah SAW. Kemudian sahabatnya menjawab, itu adalah daging dan susu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu menanya, akan jadi apa daging dan susu? Tertahuilah kalau daging dan susu makanan minuman yang mewah ya. Kalau kita makan daging, minum susu itu udah 4 sehat 5 sempurna lah, bergizi gitu ya. Dahak itu adalah akan menjadi sesuatu yang engkau sudah ketahui wahai Rasulullah. Jadi saking para sahabat itu tawadunya kepada Rasulullah SAW, kadang mereka tidak berani melihat dan menjawab, tidak menyebutkan ini akan menjadi, maaf kita bilang, ini akan menjadi kotoran Rasulullah. Ini akan menjadi, ya mungkin pipis akan menjadi kotoran kalau kita buang air besar, itu tidak. Akan menjadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, itulah dunia itu. Nah, tetapi di sisi yang lain memang karena kita ditakdirkan jadi makhluk, ya memang makhluk itu memang kita ada ujiannya di dunia, ini yang harus kita jalani Bapak dan Ibu itu. Nah, kenapa Rasulullah selalu membandingkan masjid dengan pasar itu? Nah, berbicara mengenai Idul Fitri, saya bagi menjadi dua. Ada yang apa yang dilakukan oleh para sahabat di pra Idul Fitri ini. Para sahabat itu melakukan apa sih yang dilakukan? Apa yang dilakukan sebelum Idul Fitri dan apa yang dilakukan sesudah Idul Fitri. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, saya akan mencontohkan sebentar. End pointer dulu ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya sudah merangkum rekapitulasi apa yang dilakukan oleh para sahabat atau para tabiin. Jadi kalau kita berbicara generasi terbaik itu, menurut Rasulullah itu adalah generasi sahabat. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tahu ya, mungkin kita ingat apa sih perbedaan sahabat dan tabiin gitu ya. Kalau kita flashback ke zaman Rasulullah, sahabat itu adalah orang yang hidup bertemu Rasulullah, kemudian dia beriman, dan wafat dalam keadaan beriman. Dalam salah satu tafsiran di hadis yang ini adalah dia pernah murtad tapi balik lagi iman kemudian meninggal itu.
itu adalah definisi sahabat. Kita kenal mungkin dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair bin Awam, Abu Hurairah bin Auf, banyak sekali sahabat sebenarnya kalau kita runut yang 10 jamin masuk surga, yang ada di perang Badar, perang Uhud, perang Hadap, sampai ke perang yang lainnya. Ini sangat banyaknya. Itu adalah sahabat itu ya. Jadi kita akan lihat yang dilakukan kalau kita misalkan menginjak Ramadan, apa yang dilakukan, karena sebenarnya kalau kita berbicara memakai Idul Fitri, ini kita alhamdulillah kita masih memiliki 6 hari tersisa ya. Kalau sekarang misalkan kita tanggal 4, dan insya Allah jika Ramadan tanggal 10, artinya ini ada 6 hari saatnya kita untuk istilahnya untuk apa? Untuk fight, untuk bertarung Bapak dan Ibu ya. Ini saya menasihati diri saya sendiri itu ya. Ini gambar-gambar, ini disclaimer ya, saya membuat sendiri menggunakan AI gitu ya. Saya coba gambarkan misalkan gambarnya Khalid bin Walid gitu ya. Ini kalau kita tahu Khalid bin Walid itu adalah sebutannya pedang Allah yang terpunus gitu ya. Dia bisa memainkan 2 pedang kalau perang itu. Ya, kita kenal di perang Mut'ah itu ya, ketika Zaid bin Harits wafat, Ja'far bin Abi Thalib wafat, kemudian Abdullah bin Wahab wafat, itu Khalid bin Walid yang pegang kendali, dan itu kemenangan 300.000 sampai 200.000 ya tidak masuk akal itu. Tetapi itu bisa mendapatkan kemenangan itu. Jadi sebenarnya kenapa diindikasikan dengan Khalid bin Walid gitu ya Bapak dan Ibu? Kalau di kajian sahabat saya kemarin Pak Rahmadi nih, Ustaz Rahmadi kemarin, ciri kita muslim yang baik kan kemarin apa? Ya salah satu di pola hidupnya memang tidak begadang gitu ya. Jadi tidur lebih awal itu sangat bagus gitu ya. Tidur lebih awal, bangun lebih awal, misalkan mungkin jam 3, supaya bisa qiyamul lail itu. Nah, tetapi ada beberapa contoh yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu di 10 terakhir Ramadan dia membalikan pola hidupnya gitu. Jadi di 10 terakhir Ramadan itu terbalik gaya hidupnya. Jadi di malam harinya dihidupkan, siang hari kalau misalkan kita sudah sholat mungkin suruh ya, capek gitu ya, tiduran lagi kalau kita itikaf ya. Kemudian baca Quran lagi, lanjut lagi. Malam hampir sepenuhnya dipenuhi dia. Jadi yang dilakukan para sahabat itu dan tabi'in, pertama adalah maksimalkan ibadah Ramadan. Saum terutama ya. Saum ini kan kita di siang hari, dan saya menasihati ke diri saya sendiri dan Bapak dan Ibu kalau lupa, ingat yang membedakan saum Ramadan dengan saum sunat apa? Jangan lupa niat Bapak dan Ibu. Karena di dalam salah satu hadis yang sahih tidak ada niat, tidak ada saum Ramadan kalau tidak berniat. Makanya kalau kita sebelum subuh niat dalam hati, niat besok akan saum wajib Ramadan karena iman dan takwa untuk mengharapkan amal Bapak dan Ibu. Kenapa? Allah yang menyuruh gitu. Jadi kan kalau kita kemudian kata Rasulullah itu ada yang saumnya sia-sia, kemudian ada yang taraweh yang capeknya di malam hari hanya begadang lelah gitu. Kita mungkin taraweh, Masya Allah ya, kalau kita ikuti mungkin di Masjid Bagi Sunnah itu 1 malam 1 juz itu ya. Mungkin bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian jam 2-nya bangun lagi ikut qiyamul lail itu tanpa witir, karena witirnya sudah di awal itu ya. Tapi kalau kita misalkan melakukannya tadi tanpa niat yang lurus, karena tadi syarat ibadah itu 2 ya, ikhlas dan ittiba, maka khawatirnya itu akan menjadi sia-sia. Maka ini yang pertama, kita maksimalkan. Ini nasihat ke diri saya sendiri. Yang kedua buat Bapak dan Ibu juga, bahwa kita jangan pandang H-6-nya, tetapi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, ini bulan yang sangat mulia Masya Allah. Di bulan ini dibebaskan nama tiap dari kita itu dari api neraka, dari penghuni neraka Bapak dan Ibu. Hadisnya sahih. Jadi nama dari kita itu sudah ada listnya, apakah masuk surga, masuk neraka, maka kita banyak berdoa bulan ini. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah dan sahabatnya salah satunya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau mencari maaf, minta maaf sama apa yang aku. Kita mohon nama kita dihilangkan dari penghuni neraka itu. Dimasukkan ke dalam list nama yang surga, karena itu adalah tujuan yang terakhir kita. Ya, tadi ya Islam saum dan tarawih, nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita jangan tengah, mungkin semangatnya seperti semangat Khalid bin Walid sampai ketika meninggal itu, menurut Khalid bin Walid tidak ada satu bagian di tubuh pun kecuali semuanya luka. Bukan luka, sabutan pedang, panah, tombak gitu ya. Tapi ketika aku meninggal, aku seperti ibu-ibu itu dia bilangnya, atau seperti perempuan. Karena Khalid bin Walid tidak ditakdirkan meninggal syahid itu. Jadi ini yang harus kita sama-sama mengingatkan. Kita jangan kelainan ini, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kita dapat rezeki, ya misalkan THR, wah ini udah kita fokus di mall, fokus
hal itu memang penting. Misalkan kita membeli oleh-oleh yang lain, tetapi itu bukan yang utama. Mudik ini udah tradisi memang. Jadi, tetapi jangan lupa Bapak dan Ibu, amal yang paling penting ini yang perlu kita maksimalkan. Kemudian yang kedua adalah itikaf. Nah, ini itikaf ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW memasuki bulan Ramadan, dia itu mengikat pinggangnya itu, paling pinggangnya itu dalam sebuah atar ya dilibatkan para ulama salaf ini. Ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah memang mengikat menjadi lebih semangat di 10 akhir Ramadan itu Rasulullah itu itikaf. Atau yang kedua itu Rasulullah memang meninggalkan para istrinya, tidak jima dengan istrinya, karena Rasulullah SAW kan istrinya 9. Sudah Khadijah meninggal, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah, ada Zainab. Kenapa Rasulullah kok istrinya 9? Ya, ini dalam kita berbicara iman ini memang hanya perlu samina wa atana. Jadi karena zaman Rasulullah itu beda dengan sekarang. Kalau laki-laki sekarang maksimum 4 gitu ya. Kalau Rasulullah wahyu yang menyuruh, misalkan ketika di Perang Bani Mustalik, Rasulullah itu pokoknya disuruh menikahi putri sukunya. Jadi ketika dinikahi, dia bebaskan, maka semua sukunya bebas. Hafsah itu adalah anaknya ketuanya Yahudi gitu ya. Itu yang diusir di Perang Khandaq gitu. Makanya ketika Yahudi ini memang subhanallah ya, kalau kita berbicara Yahudi ini adalah golongan makhluk yang paling sombong, paling jolim, dan dari dulu itu sudah tahu di dalam Quran itu, di dalam Taurat menyatakan mereka mengenal Muhammad seperti melihat anak-anak mereka sendiri itu. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, kalau ada 12 orang Yahudi, kalau kita simak sirah Nabawiyah dari awal zamannya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ismail, sampai kelahiran sampai wafat Rasulullah itu, kalau ada 12 orang Yahudi yang masuk Islam, maka semua Yahudi bisa masuk. Saking mereka menolak kebenarannya ya. Ini Hafsah ini lihat, ketika aku kecil, bapakku karena kepala suku itu ngobrol itu. Apakah dia ciri-cirinya? Nah, karena mereka berbicara bahasa Arab juga karena tinggal di Madinah ya. Di Khaybar ya. Makanya di perang Khaybar itu dulu diusir ketika perang. Kalau begitu bagaimana? Ya betul, dia yang disirikan di Taurat. Ini adalah nabi akhir zaman, nabi penutup. Bagaimana keadaanmu? Demi Allah. Sebenarnya mereka pun beriman kepada Allah. Gitu. Sama dengan kaum Nasrani. Gitu. Saya akan tetap memusuhinya. Ini Hafsah makanya ketika di perang Khaybar dikalahkan, Hafsah langsung mengucap syahadat dan dikasih Rasulullah SAW. Jadi tadi ketika itikaf tadi Rasulullah biasanya membuat tenda di masjid, kemudian para istrinya membuat tenda juga itu. Nah ini makanya itikaf itu adalah ibadah yang sebenarnya sunnah yang disyaratkan Bapak Ibu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, pernah mencoba itikaf tahun yang lalu. Setidaknya kalau kita itikaf itu berdiam di masjid, kita di tenda gitu ya. Itu insya Allah Bapak dan Ibu mungkin ya peluang dapatkan Lailatul Qadar itu besar. Karena kalau misalkan kita habis taraweh, hadisnya barang siapa yang taraweh bersama Rasulullah, bersama imam sampai akhir, dia mendapatkan sholat seperti sholat semalaman. Mungkin dia baca Quran, tidur lelah lagi. Jam 2 ada yang bangunin gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak itikaf ya seperti sekarang saya coba di rumah ya memang agak berat gitu ya. Bapak dan Ibu jangan lupa itikaf. Itikaf itu menurut ulama salaf yang lain sebenarnya memang dicontohkan Rasulullah dan sahabat itu adalah full. Jadi Rasulullah itu masuk malam 21, keluar malam Idul Fitri. Pagi, siang, sore sampai malam terus dia. Dia tidak tadi mendatangi istrinya dia. Kemudian tetapi ulama membolehkan juga kok. Itikaf itu silakan Bapak Ibu. Misalkan kalau kita masih kerja, datang ke masjid, niat itikaf. Misalkan dari Isya beristirahat sampai jam berapa gitu ya. Malamnya datang lagi, misalkan jam 2 ikut Qiyamul Lail, insya Allah itu akan mendapatkan pahala dari Lailatul Qadar. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin sedikit saya mengutarakan hadis yang sangat penting bagi kita. Jadi kalau kita kenal ada salah satu sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Bapak dan Ibu mungkin tahu ya siapa Thalhah bin Ubaidillah itu. Naam, Thalhah bin Ubaidillah itu adalah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Jadi Rasulullah itu pernah berkata, Abu Bakar fil jannah, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah bin Ubaidillah di surga, Jubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga gitu. Jadi Thalhah ini pernah bermimpi, ini sangat penting berbicara Ramadan Bapak dan Ibu. Pernah bermimpi, aku melihat 2 orang sahabatku, yang pertama adalah seorang sahabat yang sangat semangat beribadah, dia ikut jihad gitu ya. Yang kedua ini, teman yang keduanya ini adalah orang yang
ibadahnya tidak sesemangat orang yang pertama. Dia pun tidak ikut jihad. Kemudian aku ditambahkan dalam mimpiku ini, aku berada di pintu surga, dan malaikat penjaga surga itu memanggil orang yang kedua dulu. Silakan masuk ke surga itu ya. Tolha bin Ubaidillah ini terheran. Kenapa Tolha bin Ubaidillah bisa melihat di pintu surga? Karena beliau itu termasuk salah satu yang dijamin masuk surga. Sama seperti kisahnya mungkin yang kita ma'ruf juga tentang Bilal ya. Rasulullah mendengar itu. Kenapa Bilal? Malah apa yang kamu lakukan sampai aku mendengar suara terompahmu itu? Aku selalu sholat sesudah wudhu itu. Jadi Tolha ini menceritakan karena memang beliau dijamin ahli jannah gitu. Hanya ketika dia heran, kemudian saat itu dua sahabatnya itu menyuruh Tolha pulang. Pulanglah wahai Tolha, kamu belum saatnya. Maksudnya karena belum saatnya meninggal. Dan yang kedua ini sebagai catatan, dia itu meninggal 1 tahun sesudah yang pertama meninggal itu. Walaupun dia tidak jihad, dia 1 tahun. Kemudian habis dia bangun, biasanya kalau para sahabat itu habis subuh itu sudah ngobrol, kalau Rasulullah habis zikir, ngobrol, kalau ada pertanyaan, mungkin diskusi ke Rasulullah, dia bertanya gini, Rasulullah mendengar ya, apa yang membuat kalian heran? Bukankah sahabat kalian yang kedua ini hidup 1 tahun sesudah sahabat yang pertama meninggal? Naam ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Bukankah sahabat yang kedua kalian ini mendapatkan malam Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan? Naam ya Rasulullah. Bukankah dia bersaum? Naam ya Rasulullah. Bukankah dia qiyamul lail atau tarawih? Naam ya Rasulullah. Bukankah dia mencari Lailatul Qadar? Naam ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi ternyata dari sini pahala orang yang tidak sesemangat pertama, bahkan tidak mati sakit, dia itu masuk surganya duluan itu. Saking besarnya pahala. Bapak dan Ibu kalau kita ketahui tadi, saya bacakan di awal. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bisa nggak dari kita ibadah selama 83 tahun plus 4 bulan? Saya kira umur kita pun masih wallahu alam gitu ya. Umat Rasulullah SAW itu dikatakan misalnya kisaran 60 dan 70. Dan tidak yang sedikit yang lewat dari itu gitu. Makanya kalau kita dapat ya Ramadan sungguh-sungguh Bapak Ibu, terutama di malam-malam terakhir. Dan Rasulullah SAW itu sudah menunjukkan, carilah di 10 terakhir Ramadan, menunjukkan lagi kemudahan, carilah di malam-malam ganjil itu. Masya Allah, kenapa mungkin di zaman sekarang kita perlunya 10 hari terakhir kalau bisa setiap malam dipenuhi gitu ya. Mungkin sebagai rekan kita yang Muhammadiyah mulainya kan lebih awal, jadi menganggapnya malam Sabtu kemarin itu adalah malam 21. Bagi yang kemarin ikut pemerintah, kita misalkan tuh Minggu malam Senin gitu. Makanya kalau kita tiap malam fokuskan, mau malam apapun tidak masalah gitu. Insya Allah, semoga Allah memberikan kepada kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kemudian sekitar 7 menitan lagi ya, Bapak ya. Zakat Bapak dan Ibu, zakat ini sangat wajib. Zakat fitrah itu wajib. Siapapun, kita kaya, miskin, budak, bayar zakat. Zakat itu tidak mahal. Jadi kalau para sahabat mengatakan, berapa bayar zakat? Aku membayar zakat dengan bahan pokok. Para sahabat itu dengan bahan pokok. Misalkan ada gandum, ada kurma, satu show itu sama dengan 4 mud. 4 mud dikali 700 gram, sama dengan 2.900 gram. Jadi artinya mendekati 3 kilogram. Jadi mungkin kalau kita SD dulu, bayar berapa zakat? 2,5 kilo. Nah ini Bapak Ibu amankan di 3 kilo. Itu lebih aman. Lagian kalau ada lebihan itu jadi sedekah kita. Tapi kalau kurang, dan kalau kita kebayar zakatnya sudah lewat Idul Fitri, itu akan menjadi sedekah. Jadi ini jangan kelewat, karena pahala amal puasa itu akan tergantung. Yang kedua adalah zakat mal. Bapak dan Ibu, yang Allah muliakan, jangan lupa ya. Salah satu zakat mal ini adalah zakat yang banyak mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Mungkin syaratnya memang ada 5. Pertama ada merdeka, kedua Islam, ketiga adalah nisab. Nisab ini artinya mencapai 85 gram emas atau misalkan 200 gram yang perak. 85 gram emas kurang lebih kalau emas 800 ribuan. Ya mungkin kalau kisaran gaji yang gajinya di 8 juta, 10 juta dan mengendap setahunnya di atas 80 juta, amannya mungkin 70 juta. Tapi kalau kata para sahabat, kata ulama salaf, carilah di zakat itu yang terendah. Terendah itu artinya di 200 gram, jika seorang penghasilannya melewati itu, mungkin dalam setahun ada 6 juta, ini keluarkan zakatnya. Tadi yang 4 adalah merdeka hartanya. Jadi harta kita gitu ya. Yang kelima adalah haul. Haul itu mencapai 1 tahun. Tetapi haul ini memang ada diselewatkan sebagian doib. Misalkan kalau di binatang itu kita punya 30 kambing, kemudian beranak lagi jadi 10, 40, keluarkan 1 langsung. Zakat pertanian. Kalau bagaimana dengan kita yang pegawai Bapak dan Ibu? Anak kira, Masya Allah, Tabarakallah, Bapak dan Ibu kita kerja alhamdulillah di
Dan di Telkom ini mungkin Allah kasihkan karunia yang lebih mungkin karena itu. Mungkin gaji teman-teman di atas 2 digit atau berapa. 1 tahun saya kira mungkin nyampe lah mungkin berapa puluh juta. Keluarkanlah zakat. Mungkin yang aman itu ngitung per Ramadan ya. Misalkan kalau di anak karena kebetulan berada di lingkungan sunnah. Jadi kalau di anak itu seperti pesantren para penghafal Quran, alhamdulillah. Ketika zuhur jangan ditinggalkan gitu ya. Itu terbiasa gitu. Jadi zakat mal, zakat fitrah itu udah biasa. Kenapa? Karena kita takut kepada itu. Ini adalah kewajiban yang di zaman Umar itu ketika Rasulullah SAW meninggal dan ada suatu kaum yang tidak mau bayar zakat itu langsung Abu Bakar perangi gitu. Jadi Bapak dan Ibu bayarkan zakat, insya Allah akan memberikan keberkahan buat harta, mensucikan harta itu sendiri dan insya Allah akan berlipat ganda juga. Baca Quran jangan lupa Bapak dan Ibu, ini amalan menurut Anda sih yang paling mudah ya di zaman Ramadan itu. Tadi di bulan Ramadan Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Quran beransur-ansur. Quran itu mungkin kalau di zaman para sahabat itu memang Masya Allah ya, ada yang bisa hafal sehari 2 kali, yang khatam misalkan sebulan 2 kali. Tapi kata Rasulullah SAW itu kalian yang lebih baik itu adalah khatam 1 bulan sekali. Jadi kalau 1 bulan sekali ya kurang lebih 1 hari itu 1 juz. 1 juz itu tidak terlalu sulit juga insya Allah. Kita bisa merutinkan habis sholat 2 lembar saja itu udah 1 juz itu. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Mungkin kalau kita lihat Imam Syafi'i itu dalam 1 hari bisa khatam 2 kali itu. Masya Allah. Jadi dalam sebulan Ramadan itu 60 kali khatam ya. Jadi banyak ulama-ulama yang bacalah Al-Quran karena ini adalah bulan Al-Quran dan insya Allah ibadah ini yang tidak terlalu memberatkan kita ya Bapak dan Ibu ya. Oke, untuk yang terakhir, Pasca Idul Fitri apa? Pasca Idul Fitri ini yang sesuai sunnah dilakukan para sahabat. Ya, tadi kan ini kewajiban awal ya Bapak Ibu ya. Ini kewajiban awal. Maksimalkan saum, terawih, zakat fitrah, zakat mal kita bayarkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau di bulan ini Ramadan, silakan itu ya. Kalau misalkan mau di bulan Syawal, ya silakan hitungnya 1 tahun tadi ya, baca Quran. Apa yang dilakukan para sahabat pasca Idul Fitri, sholat Idul Fitri yang utama ya. Ini sifatnya sudah muakkad kepada Ibu. Sampai saking pentingnya Rasulullah SAW itu menyuruh keluarganya atau yang lainnya, walaupun dia dalam keadaan haid gitu. Jadi kalau misalkan ada yang lagi haid, ada yang pas melahirkan, disarankan memang sunnahnya di lapangan. Kita tahu kalau salat di Masjid Nabawi kan 1000 kali lipat pahalanya. Tapi Rasulullah itu mencontohkannya di lapangan gitu kepada Ibu. Jadi sebenarnya contoh di lapangan itu ini adalah mengikuti sunnah itu. Mungkin kalau yang tidak ada tempat, kan ada masjid, misalnya kondisinya hujan atau bagaimana itu lain hal. Tapi kita coba laksanakan sunnah dulu ke panitianya kalau mumpuni tempatnya ya. Kemudian biasanya sunnahnya itu adalah makan dulu Bapak dan Ibu. Sunnahnya itu ya. Silakan kalau zaman Rasulullah mungkin di sahabat makanya kurma, ganjil, 3, 5. Karena di lingkungan saya kebetulan kena sunnah, alhamdulillah jadi orang bolak-balik Mekah Madinah itu biasa. Jadi alhamdulillah makmur ya, kurma rutop, kurma sukari, yang manis apapun ada. Kalau misalkan kalau tradisi Indonesia ada kupat dan opor daging itu, silakan itu. Sunnahnya makan itu. Ini kebalikan dengan Idul Adha. Idul Adha itu sunnahnya tidak makan dulu, sholat dulu. Nanti kalau kita berkurban dan kita disunahkan makan dari bagian kurban kita, masak gitu ya. Nah, kemudian silaturahim, ini sebenarnya silaturahim ini saya kasih tanda bintang ini tidak perlu dalam Ramadan Bapak dan Ibu. Tidak perlu dalam Idul Fitri maksudnya. Nah, tiap hari kita silaturahim dengan orang tua mungkin telepon, sekarang lebih canggih video call. Tetapi memang kalau misalkan yang jauh, ya ini momen-momen yang kita bisa manfaatkan dengan orang tua kita, para saudara kita, kerabat kita. Ini adalah yang. Jadi kalau biasanya kita ada salah sebut ya, sebenarnya kalau dengan yang bukan mahram ya kita sebutnya adalah silaturahmi ini, ihwa Islamiyah gitu ya. Tapi silaturahmi itu sebenarnya silaturahmi itu ke saudara yang mahram gitu ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu, saum 6 hari Syawal ya. Ini dicontohkan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in. Mungkin kalau kita pulang agak sulit ya. Pulang mungkin banyak dijamu di keluarga, di saudara, dan kita pun memang kalau di puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Mungkin ketika balik lagi kita ke Jakarta, sesudah ada mungkin silaturahmi juga, mungkin di saat itu Bapak dan Ibu boleh tahu bersaum boleh berturut-turut atau dicicil di Senin Kamis, yang penting jangan lewat di bulan Syawal itu ya.
Barang siapa yang bersaum Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, ia seperti saum 1 tahun itu. Nah, ini yang paling berat Bapak dan Ibu ya. Ini menasihati diri anak sendiri. Yang terakhir, kemudian dua Bapak dan Ibu semua, yaitu istiqomah beramal soleh untuk 11 bulan ke depan. Jadi di Ramadan ini Bapak dan Ibu, para sahabat itu menangis. Menangis kenapa? Dan dia selalu berdoa dalam 6 bulan sesudah Ramadan. Mungkin yang kita kenal doa, yang kita baca mungkin bisa seperti Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Jangan sampai kita tadi termasuk ke dalam orang yang puasanya hanya haus dan dahaga, kalau terawih hanya capek sendiri. Karena di dalam Ramadan itu tadi mungkin nasihati diri anak sendiri ya, di zaman fitnah itu akhir zaman kita sangat berat. Di zaman Rasulullah tidak ada internet, tidak ada medsos itu. Teman sekarang luar biasa godaan itu. Saum itu bukan hanya saum dari makan, minum, dan jima dengan istri, walaupun halal itu. Dan istri halal itu. Suami mendatangi istri, istri mendatangi suami, halal itu. Tapi itu kita tinggalkan gitu. Tetapi lebih dari itu, puasa mata. Mungkin kalaupun kita buka sosmed, yang coba lihat itu, mungkin ada yang share apa nih, Pak Direktur atau yang lain, itu salah satu bagian pekerjaan kita, niatkan ibadah. Sudah itu, nggak perlu mungkin lihat video-video yang lain, yang bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang membatalkan. Atau misalkan yang lainnya. Ini menjaga amal sahabat itu sangat sedih meninggalkan Ramadan, berdoa selama 6 bulan. Tentu saja nanti banyak sekali bulan-bulan yang bisa kita lakukan ibadahnya. Misalkan berikutnya ada Idul Adha, kemudian berikutnya ada bulan-bulan haram. Di bulan haram itu pahala dikali lipatkan, tapi ingat dosa pun dikali lipatkan. Jadi kita selalu berjaga antara Ramadan dan Ramadan. Saya kira itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kehilafan. Mencoba hanya mencarikan untuk nasihat diri sendiri. Jika ada yang bermanfaat, jika ada kebenaran, tentu datangnya dari Allah. Tidak ada kesalahan, tentu ini khilafan saya sendiri. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas tausiahnya Pak Adi. Kita sudah mencapai ujung acara, tapi sebelumnya ada sedikit inti yang bisa kita ambil dari hikmah tausiah ini. Apa yang bisa kita ambil saat-saat Idul Fitri yang akan kita sambut? Amalan-amalan apa yang sebelum Idul Fitri kita lakukan? Mungkin di sini ada 4 amalan yang bisa kita lakukan sebelum Idul Fitri, yaitu 1, maksimalkan ibadah Ramadan, terutama saum, tarawih. Dan kedua, itikaf di masjid. Mungkin itikafnya di malam hari, di hari-hari ganjil di malam 21 sampai 29. Yang ketiga, yaitu zakat mal dan zakat fitrah atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang terakhir yaitu yang lebih utama tadarus. Mungkin lebih memperbanyak membaca Al-Quran di hari-hari 10 hari terakhir di Ramadan ini. Dan yang kedua yaitu amalan setelah Idul Fitri. Amalan yang bisa kita lakukan saat ini setelah Idul Fitri yaitu 1, sholat Idul Fitri yang akan dilakukan di tempat masing-masing. Yang lebih diutamakan bisa di masjid ataupun di lapangan. Yang kedua, silaturahmi, menjalin dengan keluarga baik secara datang langsung ke tempat keluarga ataupun dengan telepon ataupun WA. Itu pun juga udah bisa dikatakan sebagai silaturahmi. Terus yang ketiga yaitu sahum 6 hari di bulan Syawal. Itu lebih diutamakan sampai bulan Syawal selesai. Yang keempat yaitu istiqomah beramal soleh di 11 bulan ke depan sebagai bukti bahwa kita akan berbuat lebih baik dari tahun sebelumnya, dari Ramadan sebelumnya.
yang bisa kita lakukan untuk saya pribadi ataupun untuk jamaah yang telah mendengarkan tausiah ini. Saya sebagai MC pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pantas, ada kalimat yang tidak bermanfaat, ataupun ucapan yang berkenan. Mohon dimaafkan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita tutup kajian kultum hari ini, izinkan saya memberikan pantun. Cakep. Es kelapa rasanya segar, Cakep. biar manis ditambah gula. Cakep. Raihlah malam Lailatul Qadar karena penuh dengan pahala. Cakep.